Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah rahmatullah, alhamdulillah karena rahmat Allah SWT pagi ini kita sekalian telah menunaikan sholat subuh kita secara bersamaan. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pula Allah senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahan kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah. Tetap istiqomah jalan Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Semoga pula kita termasuk umat yang berada di dalam. Para sahabat sekalian rahmatullah, memasuki tahun 2026, marilah kita sekalian bertekad untuk menapaki kehidupan di tahun ini dengan berupaya secara maksimal menjaga agama kita, tetap istiqomah melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dalam situasi dan kondisi apapun. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan lengkapnya an Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas innakum la taqrabuna hadhihi al-ayah. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian telah membaca ayat ini. Maksudnya surat Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw dhaliman falam yaqulu ala yadayhi aw syaka aw ya'mahullahu bil qadir min. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Abu Bakar menyampaikan kepada umat, dalam adalah para sahabat-sahabat di kala itu, dan kemudian pesan beliau terekam dalam hadis yang sampai kepada kita
apa yang disampaikan itu merupakan sebuah pesan penting untuk umat, untuk kita semua. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ini sifatnya umum, ya, kepada seluruh manusia dimanapun mereka itu berada. Diingatkan oleh Abu Bakar, innakum latakrabuna hadhil ayat. Sungguh kalian semua tentu sudah membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Lagi-lagi kami ingin menegaskan bahwa yang namanya orang yang beriman bukan sekedar sebuah pengakuan secara lisan, tapi harus juga ada penegasan bahwa hati pun membenarkan, dan tidak cukup hanya sekedar membenarkan, tetapi juga harus ada bukti nyata dalam kehidupan. Apa buktinya kalau kalian itu telah menyatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah? Karena yang para jamaah sekalian rahmatullah, ketika seseorang telah menyatakan beriman kepada Allah, di samping lisan telah menyampaikan, maka hati harus membenarkan, meyakini, dan siap melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah itu. Lalu keyakinan itu diwujudkan dalam tindakan nyata yang berwujud ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita semua, dilanjutkan oleh Allah pada ayat berikutnya, alaikum anfusakum, kepada kalian semua yang orang yang beriman, kalian harus menjaga agama kalian dengan benar, dengan baik. Ya, jangan hanya sekedar mengaku sebagai orang yang beragama, tapi tidak bisa menjaga agamanya, tidak bisa merawat agamanya, tidak bisa memegangi petunjuk-petunjuk agama yang telah disyariatkan oleh Allah. Apa sebab? La yadurrukum man dhalla idza tadaytum. Kalau kalian sudah memegang teguh petunjuk agama secara baik, secara benar, maka siapapun orang yang tidak akan bisa melakukan tipu daya kepada kalian. Siapapun orang yang tidak bisa menjerumuskan kalian ke lembah kesesatan, ke lembah kehinaan. Para jamaah sekalian rahmatullah, peringatan Allah ini sekaligus memberikan isyarat kepada kita bahwa di balik kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menjaga agamanya dengan baik. Hal itu berarti pula bahwa di balik itu akan banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan yang kita jalani, supaya orang-orang yang beriman itu terkecoh, supaya orang-orang yang beriman itu bisa terpengaruh dengan bujuk rayu yang sengaja ingin menjerumuskan kepada petunjuk-petunjuk yang tidak benar. Pada zaman sekalian rahmatullah, memperhatikan fenomena yang berkembang akhir-akhir ini melalui media sosial. Mungkin kalau tidak melalui media sosial itu tidak banyak orang tahu, tetapi karena itu sudah masuk ke media sosial, maka di sana tidak mustahil mesti banyak orang cemas menghadapi situasi dan kondisi yang terus berkembang seperti saat ini. Apa yang saya maksudkan dengan perkembangan di akhir-akhir ini? Para jamaah sekalian rahmatullah, muncul pikiran-pikiran, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh seseorang, taruhlah namanya Mama Gufron,
Tentu panjenengan sudah banyak tahu tentang informasi ini lewat media sosial kita. Orang yang mengaku dirinya sebagai penjaga neraka, orang yang mengaku dirinya sudah berdialog dengan para malaikat, orang yang mengaku dirinya sudah berdialog dengan Allah, orang yang mengaku dirinya bisa nyetok orang, bisa nyetok malaikat yang akan mencabut nyawa seseorang, mengaku bahwa dirinya bisa nyetok turunnya hujan, dan seterusnya. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang sangat membahayakan akidah umat. Ya. Para sahabat sekalian berdoa, kalau misalnya orang itu berdialog dengan Allah, kita semua setiap saat berdialog dengan Allah, lebih khusus lewat sholat 5 waktu kita. Ya. Jadi pada saat kita itu menunaikan sholat, pada hakikatnya saat itu kita sekalian sedang berdialog dengan Allah, omongan langsung dengan Allah. Kapan kita melakukan dialog dengan Allah saat sholat itu? Ya sejak kita mulai takbir sampai dengan salam, di sana ada melakukan dialog. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, misalnya, begitu kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah apa itu namanya langsung menjawab apa yang kita nyatakan. Hamidani abdi, oh ini hamba sedang memuji kepada. Ini merupakan bentuk dialog antara kita dengan Allah Rabbul Alamin. Begitu seterusnya. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, karenanya memperhatikan apa yang telah muncul lewat media sosial seperti itu, mengaku dirinya telah berdialog dengan malaikat, mengaku dirinya bisa menyetok malaikat yang akan mencabut nyawa seseorang. Ya. Para sahabat sekalian rahmatullah, ini harus betul-betul kita pahami bahwa sepanjang itu tidak ada keterangan, tidak ada petunjuk secara jelas dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, jangan kemudian lantas dengan lantang menyampaikan seperti itu, karena itu adalah menyesatkan banyak orang. Yang kedua, orang yang dipanggil Bahaus, ya. Orang yang dipanggil Bahaus dengan lantang mengatakan orang yang menggunakan kopiah merah putih adalah haram. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu tidak pakai kopiah merah putih, itu hukumnya haram menurut Bahaus. Para sahabat sekalian Allah, bahkan telah berkembang sedemikian rupa, ya, termasuk bisa membuat apa itu namanya menghadirkan hajar aswad dari akhir dan lain sebagainya dan sebagainya. Kalau misalnya orang itu mengharamkan orang yang tidak menggunakan kopiah merah putih adalah haram, ya, termasuk kopiah hitam haram, kopiah putih tetap haram, termasuk juga Nabi yang dulu hanya menggunakan sorban juga haram, karena dulu tidak ada info-info yang terkait dengan Nabi pakai merah putih dan seterusnya. Para sahabat sekalian rahmatullah, hal-hal yang demikian itu sungguh membahayakan. Bahkan, ya, kemarin malam saya juga apa itu namanya membuka terkait dengan bahas umroh itu tidak ke Mekah, tidak ke Madinah, bukan di Masjidil Haram, bukan di Masjid Nabawi, tapi ke Eropa. Ya, Masya Allah. Jadi pada saat sekarang Allah, info-info yang semacam ini kalau kemudian masing-masing orang yang beriman tidak punya pegangan yang kokoh dalam beragama, tidak mustahil pada akhirnya mereka akan terkecoh. Anehnya banyak pengikutnya,
banyak pengikutnya. Lalu siapa orang-orang yang menjadi pengikutnya? Tentu mereka yang tidak punya pikiran kritis dalam hal membaca petunjuk-petunjuk, sehingga ketika yang bersangkutan menyampaikan ini dan itu cukup kemudian diamini dan diikuti. Naudzubillah. Jadi pada saat sekarang banyak orang yang memutuskan orang-orang yang seperti itu dianggap itu adalah orang-orang yang menjadi wali Allah. Pada saat sekarang jadi sekali lagi ini adalah bagian dari fenomena kehidupan yang kita perhatikan akhirnya, dan itu sangat berbahaya bagi keyakinan umat, bagi akidah umat kita. Kemudian di sisi lain munculnya fenomena Natal bersama. Ya. Pada saat sekarang Allah, agama sudah mengajarkan kepada kita dengan petunjuk yang jelas. Di zaman Nabi itu pernah ketika menyampaikan dakwah, kemudian ditentang oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik memberikan perlawanan sedemikian sangitnya, tetapi Nabi tetap dengan istiqomah menyampaikan petunjuk agama kepada umat. Saking capeknya kira-kira, lalu mereka membuat kesepakatan bikin kompromi. Muhammad begini saja supaya tidak ribet, kira-kira begitu. Ayo sekali tempo kalian menyembah Tuhan kami, lalu pada gilirannya pada saat yang lain kami akan menyembah Tuhan kami. Ajaran itu menghadirkan wahyu Allah kepada Nabi sebagai jawaban tegas terhadap apa yang mereka sampaikan, yaitu surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Ya, hai orang-orang kafir. Yang mengatakan ya ayyuhal kafirun itu bukan Nabi, itu ayat Allah. Nabi cuma diperintah oleh Allah menyampaikan, hai orang-orang kafir. Kalimat al-kafir, ya, al-kafir itu pun akhir-akhir juga banyak yang mempermasalahkan. Jangan sebut orang-orang di luar Islam itu kafir. Ketahuilah pada zaman sekarang Allah. Jadi itu ayat Allah yang turun kepada Nabi. Jadi Nabi tidak memberikan sebutan itu kepada mereka, tapi Allah yang kasih sebutan. Nabi hanya menyampaikan, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la ta'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma a'budu wala antum 'abiduna ma a'budu. Berikutnya itu adalah arti penegasan bahwa Nabi tidak akan pernah kompromi dengan siapapun orangnya terkait dengan misi dakwah yang beliau sampaikan. Ya, jadi pada saat sekarang Ramadan bukan kemudian lantas ada yang bersatu. Mari kita bareng-bareng sekali tempo menyembah Tuhan, sekali tempo gantian menyembah Tuhan, kamu tidak begitu. Lalu ayat itu ditutup oleh lakum dinukum waliyati. Bagi kamu agama kamu, aku agama. Maksudnya apa? Silakan kalau kamu memang seperti itu. Kami juga akan tetap teguh dengan pendirian kami seperti ini sesuai dengan petunjuk agama. Para sahabat sekalian, rahmatullah, karenanya sebagai orang tua kita punya kewajiban untuk menjaga agama kita sekaligus menjaga agama yang diikuti oleh anak kita dalam menjaga agama Islam. Sebab itu maka doktrin keagamaan ini harus dikuatkan bahwa sesungguhnya tidak ada agama yang benar di sisi Allah kecuali Islam. Inna dina indallahi Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Diperkuat dengan ayat yang lain, wa may yattakhidh ghayra al-islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal
orang-orang yang mengikuti agama selain Islam justru ditolak oleh Allah, dan yang bersangkutan termasuk orang-orang yang mungkin. Namun dipertegas di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 3, lagi yang mengatakan lakum dinukum waliya alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Di dunia ini banyak agama. Ya, di dunia ini banyak agama. Pada zaman sekarang Allah saya akan dibagi macamnya agama dan kepercayaan. Dari hasil kajian, hasil penelitian itu ada 4.000 lebih macam. Ya. Makanya Allah tegaskan nanti dalam Islam sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Itu menggambarkan betapa sesungguhnya sampai Islam itu banyak ragam agama yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah karenanya supaya umat Islam tetap hidup. Walaupun misalnya para saudara mampu tidak sadar bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita ini masing-masing orang punya hak, punya keyakinan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Memang Allah kasih kebebasan seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 29. Ya. Allah tegaskan wa qulil haqqu min rabbikum Muhammad, sampaikan kepada kaum, kepada umat bahwa al-haq, kebenaran itu, al-Islam itu mirhab itu datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau beriman silakan beriman. Waman syaa falyakfur, yang mau kufur, yang tidak mau beriman silakan. Tidak mengapa. Coba kamu ingat kata inna a'tadna lil-zalimina nar. Untuk orang-orang yang boleh kami siapkan tempatnya di dalam neraka. Ini penegasan Allah kasih kebebasan. Silakan Anda mau beriman, silakan Anda mau tidak beriman. Cuma yang tidak beriman kami siapkan tempatnya di dalam neraka. Orang-orang yang beriman ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Nah, jadi sudah jadwal. Walau begitu pada saat sekarang orang-orang yang beriman tidak boleh kemudian melecehkan orang lain. Allah mengungkapkan di surat Al-An'am ayat nomor 108. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi. Jangan kamu lecehkan, jangan kamu cemooh, jangan kamu wal orang yang menyembah kepada selain Allah. Apa sebab? Sebab kalau mereka dilecehkan di Allah, fayasubbullaha adwan bighairi. Mereka tidak balas melecehan Allah tanpa dasar. Inilah pesan Allah kita. Jadi walaupun kita ini hidup bertetangga dengan siapapun, ya, tugas kita hanya memberikan, hanya menyampaikan, mencerahkan. Bahwa mereka ilal balagh, pesan Allah kepada Nabi. Tugas Muhammad cukup menyampaikan. Kamu tidak punya wewenang untuk memberikan petunjuk. Ya, yang kasih petunjuk itu Allah. Tugasmu hanya menyampaikan. Ketika kamu menyampaikan, diterima, alhamdulillah, tidak ada apa-apa. Nah, itu pada sebab karenanya maka Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ketahuilah kepada Allah kalian nanti akan dikembalikan, bukan kepada yang lain. Dan ketika menghadap kepada Allah, maka saat itu semua amal akan mendapatkan balasan. Yang baik balas baik, yang jelek balas jelek. Dan sekali lagi pada saat sedang Allah tidak berarti kemudian orang harus mencampur aduk. Di dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah menyatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diungkapkan dalam hadis muttafaqun alaih. Para sahabat sekalian, Allah, saat itu para sahabat,
gelisah. Syakwa dari kaum muslimin para sahabat Nabi saat itu gelisah, lalu menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuna la yudlimu nafsahu, siapakah di antara kami ini yang tidak pernah mendzalimi dirinya? Sebab pengertian zalim secara umum itu ditangkap dengan bahasa menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya adalah sebuah kezaliman. Kalau misalnya orang itu menempatkan kopiah itu biasanya menempatkan di kepala, lalu ditaruh di atas meja. Nah, hal yang demikian itu bisa kemudian orang secara umum menangkap itu adalah sebuah kezaliman. Kalau kemudian rumusan yang semacam itu diterapkan secara, tetapi Rasulullah SAW kemudian menegaskan, laisa dzalik, bukan itu yang dimaksud. Innama huwa asyirk, tapi yang dimaksudkan zalim itu adalah syirik. Alam tasma'u ma qala Luqman alam tasma'u ma qala Luqman li, apakah kalian tidak memahami apa yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya? Apa pesan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, ketahuilah, ya, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, sebab berbuat syirik kepada Allah itu sungguh merupakan kezaliman yang sangat besar. Itulah sebabnya maka persaksian dalam Allah ingatkan alladzina amanu, orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah, walau yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, alias dengan syirik. Alias dengan syirik. Jangan sampai kemudian keimanan itu lantas ternoda oleh perbuatan syirik dan oleh kezaliman dalam bentuk yang lain. Ulaika humul, mereka itu orang yang aman, orang yang selamat dari Allah, wa hum muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Oleh sebab itu pada saat sekarang Allah, maka berkewajiban kepada kita untuk menjaga agama ini dengan baik, dengan benar, dan kewajiban itu bukan hanya sebatas pada diri kita. Di surat At-Tahrim ayat nomor 6 Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kewajiban menjaga agama bagi kita oleh Allah dipesankan kepada kita, baik orang yang beriman, jaga agama, jaga dirimu dengan baik supaya kamu tidak terjerumus ke dalam neraka. Dan jangan hanya sebatas dirimu, tapi kamu punya tanggung jawab, kamu punya kewajiban. Jaga pula agama keluarga, dalam ini adalah anak-anakmu kelak. Sebab pada saat Allah, tanpa ada pengawasan, tanpa ada pembinaan, pengarahan dari orang tua terhadap anak, tidak mustahil. Wong anak sekarang pegangannya Nabi, sehingga tidak mustahil, gampang terkecoh, gampang terpengaruh, gampang tergoda. Itulah sebabnya maka Allah berpesan, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, jaga pula keluarga, jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Ketika ayat itu turun kepada Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, Nabi anfusana fa kaifa lana bil ahli? Wahai Rasulullah, kami bisa menjaga diri kami, tapi bagaimana kami bisa menjaga keluarga kami? Qala alaihi salam, kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Umar, begini caranya menjaga keluarga. Tanhawunna amanah Allah. Kalau kamu lihat ada anggota keluargamu yang akan melakukan kedurhakaan, akan melakukan perbuatan dosa, akan melakukan kesalahan, cegah, jangan boleh. Di balik mencegah, di balik melarang, tentu ada tindak lanjut, yaitu memberikan pencerahan, memberikan nasihat dengan yang nasihat yang baik. Lalu pada guru bina Allah, tidak cukup cuma mencegah, tapi kamu juga perintahkan anak-anak
oleh Allah untuk dikerjakan. Kamu harus perintahkan keluarga untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan, untuk dilaksanakan. Dan kalau yang membayar itulah cara menjaga keluarga agar tidak terjerumus ke dalamnya. Nah, para sahabat sekalian berdoa. Di dalam Al-Quran ada isyarat yang perlu kita tangkap. Ya, di surah Maryam ayat nomor 59, Allah menyatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun 'adaa'u shalah. Di belakang mereka nanti akan ada generasi yang meninggalkan sholat. Ya, jadi setelah generasi yang baik-baik, maka di sana tidak mustahil akan muncul generasi-generasi yang meninggalkan sholat. Walaupun itu bisa dari keluarga orang yang taat. Kapan itu akan muncul? Tentu ketika mereka itu sudah jauh dari petunjuk agama. Jadi bahkan kami bagi khalqun 'adaa'u shalah wa tabu'u syahwat. Kalau orang itu sudah berani meninggalkan sholat, maka berikutnya mereka akan jadi pengikut hawa nafsu. Kalau sudah menjadi pengikut hawa nafsu, fasaya qaulun ghayr, maka mereka akan menempuh jalan yang sesat. Na'udzubillah. Para sahabat sekalian tak mau. Kenapa mereka itu menempuh hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu? Di surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah mengatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman faqad lahu syaitan. Ketika orang itu sudah tidak lagi mau mengikuti petunjuknya Allah, tidak mau mengikuti tuntunan Al-Quran, tidak mau mengikuti tuntunan Rasul, maka bisa dipastikan yang akan dijadikan panutan adalah syaitan. Nukajib lahu syaitan, syaitanlah yang akan menjadi panutan. Dan wawal syaitan akan menjadi teman akrab. Kalau kemudian syaitan menjadi teman akrabnya, maka syaitan itu akan senantiasa berikan bisikan-bisikan. Dan bisikan-bisikan syaitan itu ya, tentu lebih mengguyurkan terkait dengan urusan-urusan yang jauh dari petunjuk agama. Na'udzubillah. Nah, karena pada saat Allah, solusinya adalah pembinaan kepada keluarga melalui pencerahan-pencerahan dekat pembinaan keagamaan, yaitu menanamkan doktrin keagamaan kepada anak-anak, sekaligus memberikan pendidikan, pengajaran supaya mereka memahami petunjuk agama. Agama yang diikuti, yang diyakini kebenarannya tanpa dipelajari, tanpa dipahami, tidak mungkin tahu dan tidak mungkin mengerti. Karena mempelajari petunjuk-petunjuk agama merupakan kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan tidak cukup hanya sekedar dipelajari, tapi harus diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan. Mana yang namanya perintah dilaksanakan, mana yang namanya larangan ditinggalkan. Nah, para sahabat sekalian Allah, di sisi lain, hal penting yang perlu kita perhatikan adalah harus juga kita kawal dengan doa. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr al-As menerangkan Rasulullah SAW salah satu doanya adalah Allahumma musarrifal sarif qulubana ala ta'ati. Ya, ini Rasulullah, orang yang sudah sama-sama kita sadari beliau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Beliau adalah orang yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Tetapi dalam kesehariannya juga tidak lepas dari doa-doa yang dimohonkan kepada Allah. Salah satu di antaranya Allahumma sholli qulubana ala dinik. Ya Allah, yang memalingkan hati, ya, maka palingkan, arahkan hati kami dalam hal
mentaati agama. Dalam redaksi yang lain, hadis yang dianjurkan oleh Imam At-Tirmidzi ini yang lebih umum. Ya, ketika Syahr bin Hausyab bertanya kepada Ummu Salamah, qultu li Ummi Salamah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin, baik ibunya orang mukmin, istrinya Nabi itu ada yang namanya Ummu Salamah. Kalau seseorang menjadi istrinya Nabi, itu masih disebut dengan mendapatkan gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Karenanya kemudian Syahr bin Hausyab ini bertanya kepada Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang mukmin, maka antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang paling banyak doa yang dibaca oleh Nabi ketika berada di sisi. Kalau Ummu Salamah menjawab, karena asal doa ini yang terlibat dulu sabit qalbi alati. Doa yang sering dibaca Nabi adalah yang terlibat dulu, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi alati, mantapkan keyakinanku, mantapkan agama, mantapkan pendirian terhadap agama. Jadi pada saat kita Nabi saja selalu memohon kepada Allah agar hatinya tetap terjaga, tidak terkoyak-koyak dengan pengaruh lingkungan yang datang silihkan, terutama di era seperti sekarang. Karena pada saat sekarang Allah, di sisi lain, di samping kita ikhtiar maksimal untuk memahami petunjuk-petunjuk agama yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadisnya Nabi SAW, maka faktor doa ini tidak boleh diabaikan supaya pendirian kita tetap jejak, tetap istiqomah di jalan yang lurus. Maka Rasul bimbing kita salah satu doa yang sering kita baca adalah yang qalbal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, mantapkan pendirian keyakinan terhadap agama. Jadi para sahabat sekalian rahmatullah, karenanya penting untuk kita sekalian perhatikan petunjuk-petunjuk agama supaya kita paham, supaya kita bisa mengenali oh ini tidak benar, oh ini salah, ya, ini benar dilaksanakan, ini salah dijauh. Yang terakhir, dalam hadis muttafaqun alaih, ini peringatan Rasulullah untuk kita semua. An bisa dan aku radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibrun bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra rabbin tabi'uhu qalu al-yahuda wal nasara qala kama. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sering saya sampaikan, ya, sering saya sampaikan. Mungkin di sini sudah lebih dari 3 kali. Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Sungguh kalian nanti akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kami. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Maksudnya apa? Secara bertahap, tidak langsung nanti ganti, dipengaruhi lewat ini tidak terasa, merambat hal ini. Nah kemudian pada akhirnya sampai pada puncak. Pada saat Rasulullah, kata laudah wujud Rasulullah sampai kami mengatakan, kalau mereka yang masuk ke lubang biara, kamu akan ikut, akan berusuk besar. Nah sekarang sudah terbukti. Kalau dulu saudara kita kaum Nasrani itu merayakan peringatan Natal sebatas di gereja, nah sekarang sudah di tempat terbuka. Dan kemudian
anak-anak muda ini gampang terkecoh, yang penting mana dan seterusnya. Alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, apakah yang dimaksudkan dengan orang-orang sebelum kami itu adalah Yahudi dan Nasrani? Allah kawan siapa tinggal bukan mereka. Nah, karena yang para sahabat sekalian Allah, ketika muncul ada ajakan membela agama akal bersama, ini memang perhatian publik yang luar biasa. Ya. Bahwa sesungguhnya itu baru kali ini kemudian muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Sementara pada saat sekarang tidak ada ajakan saja orang kadang-kadang, apalagi yang namanya anak muda kemudian ikut terpengaruh, apalagi kalau kemudian ada ajakan. Nah, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa membimbing kepada kita agar istiqomah di jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para saudara sekali lagi, ketika kita sekalian ini menghadapi fenomena kehidupan seperti di akhir-akhir ini, maka salah satu kata kuncinya adalah tetap teguh dalam menjaga agama dan istiqomah dalam melaksanakan perintah serta menjauhi larangan. Pada saat sekarang saya pernah mengikuti musyawarah antar umat beragama. Kebetulan saya ditunjuk mewakili Gresik tahun 95 di Surabaya. Jadi karena itu musyawarah antar umat beragama, pengikutnya yang macam-macam. Pada saat momen pertama dalam perkenalan, masing-masing peserta memperkenalkan diri. Ya, di situ saya juga banyak kaget karena pada saat saya datang di resepsionis itu ada seseorang yang berkopiah berbaju putih lengan pendek kemudian bercelana krem. Saya datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan khas. Saya harus nonton karena dia pakai kopiah. Tapi begitu berkenalan, ternyata dia adalah seorang pendeta Katolik. Ini saya terkaget-kaget. Nah, kemudian pada saat sudah dimulai acaranya, lantas ada yang instruksi dari orang-orang itu. Instruksi. Mengapa instruksi? Karena pada saat itu dia merasa kesal karena pada saat diundang Natalan oleh teman Nasrani, dia siap datang, tapi mohon saya datang jangan dikasih lele. Permintaannya cuma itu. Begitu datang dikasih lele, makan. Lalu diungkapkan marahnya di koridor, sehingga akhirnya musyawarah gak jalan, ditutup selesai pulang. Itu karena sudah ada apa yang namanya tanda-tanda yang kurang sehat. Nah, sekedar lirik saja dipersoalkan, ini orang ini. Ya. Apa sebab? Karena masing-masing kebiasaan di masing-masing agama itu punya makna, punya arti, ya, punya arti. Sehingga ketika dia siap datang tapi jangan dikasih diri, itu menggambarkan betapa sesungguhnya di balik itu ada sesuatu yang rahmat bagi yang bersangkutan. Nah, karenanya kalau misalnya di luar kita itu juga punya keyakinan seperti itu, sebab yang namanya keyakinan tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dikompromikan. Karenanya maka supaya kita bisa memilah dan memilih dan menjaga agama kita, maka keyakinan itu harus kita mantapkan, sekaligus kita pelajari, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.